Tidak banyak yang menyadari jika saat ini muncul ketegangan antara NATO dan negara-negara BRICS. Beberapa pengamat menilai kalau NATO tampaknya mulai ketakutan terhadap kehadiran rudal-rudal canggih dari negara-negara BRICS. Tak hanya itu, beberapa negara Asia lainnya kini telah memiliki rudal jelajah yang saking canggihnya. Dalam hitungan menit bisa mencapai Eropa, bahkan ada yang mampu meluluh lantakan wilayah Israel sekaligus. Dan inilah 10 rudal jelajah terbaik di Asia. Ngomongin soal rudal nih, aku pengen perlihatkan dulu proyek rudal pertama yang dikembangkan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama dan menjadi cikal bakal rudal jelajah saat ini yang diberi nama Kettering Bug. Nama resminya sih Kettering Aerial Torpedo dan tujuan utamanya adalah untuk digunakan sebagai senjata presisi jarak jauh yang dikendalikan dari udara. Rudal ini dilengkapi dengan mesin piston dan ditenagai oleh bahan bakar roket. Ya, kalau sekarang kan udah pada canggih ya. Misalnya rudal jelajah buatan para ahli militer di Iran yang diberi nama Asef ini. Tak tanggung-tanggung, rudal ini disebut-sebut sanggup menghantam seluruh wilayah Israel sekaligus. Sebab memiliki jangkauan serangan maksimum 2.000 km jika dipasang pada pembom taktis Sukhoi Su-24. Sayang, belum banyak informasi lebih lengkap mengenai rudal Asef ini. Yang pasti, para pengamat menilai bentuknya tampak mirip dengan KH-55 era Soviet. Tapi Israel tentu saja tidak mau kalah. Bahkan sejak tahun 2000, mereka telah mengembangkan rudal jelajah jarak jauh berbasis kapal selam Popeye Turbo yang diluncurkan menggunakan kapal selam kelas Dolphin buatan Jerman. Daya jelajah rudal ini antara 200 hingga 350 km dengan hulu ledak nuklir 200 kiloton. Tak heran jika disebut-sebut mampu membunuh jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Namun, senjata nuklir yang berbasis di lautan ini tidak pernah diakui oleh Israel, sehingga negara lain termasuk Swedia sampai memperkirakan ada sekitar 300 hulu ledak yang mereka sembunyikan. Kita beralih ke Turki yang memiliki Standoff Missile alias SOM-B2 atau SOM-B2 yang dijuluki sebagai rudal jelajah penghancur beton dan bunker. SOM-B2 pertama kali berhasil diuji coba pada 2019 lalu dan mampu menghilangkan objek dalam radius 200 km. Rudal ini dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan dan Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki alias TÜBİTAK. Rudal ini dilengkapi dengan sistem panduan yang canggih seperti GPS, sistem inertial, dan sistem panduan terminal lainnya. Penggunaannya disandingkan dengan pesawat F-4 atau F-16 Fighting Falcon. Rudal jelajah jarak menengah ini merupakan bagian dari keluarga rudal SOM yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk serangan terhadap target darat dan laut, dan dikenal sebagai rudal otonom, stealth, dan punya presisi tinggi. Sedangkan varian lainnya ada SOM-A, SOM-B1, dan SOM-J. Oke, sekarang mari kita lihat rudal jelajah yang dimiliki Korea Utara atau Hwasal-1 dan Hwasal-2. Sayangnya tidak banyak informasi mengenai rudal jelajah ini. Ya, tahu sendiri kan, Korea Utara doyan banget merahasiakan atau memberikan informasi yang terbatas soal program senjata dan rudal mereka. Yang pasti, kedua rudal ini pertama kali terlihat saat diluncurkan di Provinsi Hamgyong Selatan dan secara akurat bisa mencapai sasaran di Laut Timur Jepang dalam rangka latihan militer. Diperkirakan, panjang rudal jelajah ini mencapai 6 meter dengan diameter 0,54 sampai 0,60 meter, serta menggunakan hulu ledak berupa TNW alias senjata nuklir taktis yang memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Sedangkan negara tetangganya, Korea Selatan, memiliki dua rudal jelajah tercanggih. Pertama ada Chonryong alias Sky Dragon dan diperkirakan mampu mencapai target hingga jarak 500 km dengan akurasi tinggi. Namun, pengembangan sistemnya masih sementara proses sejak Desember 2022 hingga 2028 nanti dengan besaran anggaran 145 juta US dollar atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Kedua,
ada Air-to-Ship Guided Missile 2 yang merupakan rudal anti kapal supersonik dengan kemampuan multiperan terbaru. Memiliki dimensi 0,4 meter, berat 940 kg, dan panjang sekitar 6 meter. Serta jangkauan rudalnya mencapai 300 km dan kecepatan Mach 2,5. Namun, karena masih tahap pengembangan, sehingga informasi lengkapnya masih terbatas. Next, ada India yang mengembangkan BrahMos atau juga dikenal dengan PJ-10 yang disebut-sebut sebagai salah satu dari sedikit rudal jelajah di dunia yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan supersonik tinggi. Rudal ini mampu menghancurkan target kapal yang berada pada jarak 450 km dengan bobot sebesar 2,5 ton yang diluncurkan dari pesawat Su-30 MKI. Semua itu terbukti saat proses uji coba yang dilakukan oleh Angkatan Darat India pada 30 Desember 2022. Hulu ledaknya yang konvensional maupun nuklir memiliki berat 200-300 kg. Rudal jarak menengah ini juga diluncurkan dari kapal selam, kapal laut pesawat tempur, atau TEL alias Transporter Erector Launcher. Dan berkat kecepatan supersonik tinggi itu pula membuat rudal memiliki tingkat deteksi yang rendah, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dicegat. Di dunia, hanya ada beberapa rudal yang memiliki kelebihan seperti itu. Tak puas dengan keunggulan BrahMos yang sudah terdengar di seluruh dunia, India juga mengembangkan Nirbhay yang dalam bahasa Inggris berarti fearless alias tak kenal takut. Pemberian nama itu sebenarnya cocok banget sih, soalnya Nirbhay yang memiliki berat 1,5 ton dan panjang 6 meter ini mampu diluncurkan di berbagai kondisi cuaca dan terbang pada kecepatan subsonik dengan jangkauan hingga 1.000 km. Nah, ngomongin soal militer, Cina yang menduduki peringkat keempat terkuat di dunia tentu nggak ketinggalan dong. Mereka ini memiliki CJ-100 atau juga dikenal sebagai DF-100 yang aku sebut di awal kalau kehadirannya itu mampu menjangkau antar benua dan hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja agar bisa sampai ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, rudal ini juga diyakini akan mampu mengendalikan laut di sekitar Taiwan, bahkan Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. CJ-100 pertama kali diperkenalkan pada parade militer Beijing tahun 2019 lalu sebagai rudal dengan inovasi dalam kategori rudal jelajah serangan darat supersonik hipersonik jarak jauh. Sebagai rudal jelajah darat generasi ketiga milik militer Cina, jangkauannya mencapai 2.000 km. Namun, apa yang membuatnya istimewa adalah kecepatannya yang luar biasa. Ditenagai oleh mesin ramjet yang memungkinkannya mencapai kecepatan antara supersonik dan hypersonik, berkisar dari Mach 4 hingga Mach 5. Dengan penuh keyakinan, rudal ini diklaim mampu mengeksekusi serangan terhadap fasilitas darat seperti bunker bawah tanah dan bahkan kapal yang bergerak. Jangkauannya mencapai 2.000 hingga 3.000 km dan jalur penerbangannya dapat membawanya mencapai ketinggian lebih dari 30 km selama fase jelajah. Keistimewaan ini memungkinkan CJ-100 mampu menghindari sebagian besar atmosfer padat dan menembus pertahanan udara musuh secara efektif. Dengan panjang lebih dari 9 meter dan diameter proyektil berkisar antara 0,7 hingga 1 meter, CJ-100 memiliki kemampuan membawa beban muatan hulu ledak dengan berat lebih dari 500 kg. CJ-100 juga memadukan sistem pemandu yang canggih, menggabungkan citra inframerah, navigasi satelit, dan inersia untuk meningkatkan presisi dan akurasi serangan. Rudal ini juga dirancang dengan desain kecepatan ganda, lintasan ganda, dan 3 tahap, membedakannya dari rudal jelajah konvensional. Kita beralih ke Pakistan, yang gak boleh dianggap enteng, sebab saat ini mereka memiliki 4 sistem rudal jelajah. Ada Ra'ad-1, Ra'ad-2, Harbah yang diluncurkan dari kapal, dan rudal Zarb. Yang paling terkenal adalah rudal Ra'ad karena memiliki kemampuan melesat sejauh 350 km dengan akurasi tingkat tinggi serta telah ada sejak tahun 2012. Rudal ini memiliki ukuran sepanjang 5 meter dan berbobot 1.000 kg.
Rudal ini bisa terbang rendah dengan manuver tinggi di berbagai medan udara dan diakui memiliki teknologi jelajah yang sangat canggih sehingga menjadi pencapaian besar dalam sistem pertahanan mereka. Ra'ad rudal jelajah Pakistan ini memiliki berat mencapai 1,2 ton, panjang 4,85 meter dan diameter 0,50 meter. Jarak tembak maksimum rudal ini mencapai 550 km dengan berat hulu ledak hingga 450 kg, serta hasil ledakan mencapai 5 kiloton TNT.